Satu warna putih ternyata terdiri dari satu spektrum warna-warna yang bermacam-macam. Demikian juga dengan satu buah roh berisi 9 aspek dari kasih hingga penguasaan diri. Murid-murid Yesus secara karakter akan berubah, akan semakin menyerupai Kristus. Apakah hal ini kita alami dan terjadi dalam diri kita? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-139. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Dan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31 saya mengambil judul Yesus menjanjikan Parakletos. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan, yang boleh kami terima, yang boleh kami alami. Demikian juga apabila kami masih boleh duduk di sekeliling firman Tuhan. Bukakanlah hati pikiran kami ya Allah Roh Kudus, supaya hati pikiran kami dapat menjadi seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan hikmat, pewahyuan, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semua itu Kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dari perikop sebelumnya, Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan 14. Beberapa saat sebelum Yesus akan ditangkap, Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya yang gelisah dan ketakutan, mengamati situasi yang gawat, terutama menyangkut keselamatan dirinya. Yesus menghibur murid-muridnya supaya mereka percaya kepada Bapa Allah dan percaya kepada dirinya, supaya mereka jangan gelisah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang diberikan Yesus oleh karena situasi yang dihadapi oleh murid-murid sesungguhnya memang di luar apa yang mereka pikirkan, di luar apa yang pernah mereka bayangkan, bahwa hidup mereka sungguh-sungguh akan terjungkir balik oleh karena tiba-tiba guru mereka yang selama ini menjadi sandaran tiba-tiba diambil dari mereka, dan mereka menjadi seperti anak-anak domba, seperti domba yang kehilangan gembalanya. Dikatakan dalam penghiburan Yesus, Yohanes 14 ayat yang kedua, Yesus menjanjikan bahwa murid-murid punya masa depan. Mereka akan diterima di rumah Bapa, mereka boleh berdiam, bertempat tinggal, berdomisili di rumah Bapa. Pada saatnya Yesus sendiri yang akan membawa mereka untuk pergi bersama-sama dengan Dia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, Yesus menjanjikan bahwa Ia akan datang kembali. Dan lebih daripada itu, Yesus menjanjikan bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Ia lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan.
Apa yang murid-murid minta dalam nama Yesus kepada Bapa, Yesus akan melakukannya. Itu Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan sekarang di dalam perikop Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31. Sekali lagi Yesus mengulangi bahwa ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Di dalam ayat 18-19 Yesus menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Ia akan datang kembali kepada murid-murid. Ia akan hidup dan murid-murid juga akan hidup. Tentu yang Yesus maksudkan dengan perkataan itu adalah ia akan datang kembali sesudah ia bangkit dari kematian, tetapi juga ia akan datang kembali dalam wujud Roh Kudus. Karena itu Yesus melanjutkan di dalam Yohanes 14 ayat 19 dan 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sesudah nanti melewati saat-saat gelap ketika Yesus wafat dan murid-murid dalam ketakutan, bagaimana mereka tidak takut oleh karena yang memimpin penangkapan guru mereka adalah Yudas Iskariot, rekan mereka sendiri. Sehingga Yudas pasti mengenali siapa rekan-rekannya, murid-murid Yesus yang lain, jikalau ia bermaksud untuk menangkapnya. Tetapi janji Yesus adalah sesudah lewat semua itu, murid-murid akan tahu kebenaran kata-kata Yesus, bahwa Yesus sungguh hidup dan kata-katanya merupakan kebenaran. Ia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia, dan kelanjutannya sungguh-sungguh menghiraukan. Murid-murid di dalam Yesus dan Yesus di dalam murid-murid, dan kalau boleh diteruskan berarti bersama dengan Yesus Bapa di dalam murid-murid dan murid-murid di dalam Yesus dan Bapa. Memang pastilah pada waktu kata-kata dan janji yang diucapkan Yesus pada waktu itu sulit diterima oleh murid-murid. Oleh karena realita dan fakta yang kemudian mereka lihat adalah Yesus tidak berdaya ketika ditangkap, ketika diadili, ketika disiksa, dan bahkan ketika digantung di atas kayu salib. Lalu bagaimana dengan janji-janjinya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Yesus menjanjikan pada saat ia belum ditangkap dan dibunuh, bukan hanya penghiburan untuk saat-saat gelap ketika nanti dirinya ditangkap, diadili, disalibkan, dan wafat dan di dalam kubur, katakanlah kurang lebih 3 hari kegelapan. Yesus menjanjikan penghiburan yang jauh melampaui waktu itu. Oleh karena Yesus menjanjikan Roh Kudus, Yesus menjanjikan Parakletos, dan janji untuk memberikan Parakletos ini dikatakan akan menyertai murid-murid selamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, penolong, penghibur, dan itu akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Di dalam bahasa Yunani, kata seorang penolong yang lain, kata yang lain, ada 2 kata, yaitu heteros dan allos. Heteros itu yang berbeda
dari jenis yang berbeda. Sedangkan allos adalah yang lain yang berbeda dari jenis yang sama. Dan kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus, seorang penolong yang lain adalah allos. Seorang penolong yang berbeda dengan Yesus, tetapi yang sejenis dengan Yesus. Itu berarti hendak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah ilahi, sama seperti Yesus, dan Bapa adalah ilahi. Kata Roh Kudus, kata penolong, penghibur yang dipakai Yesus dalam Yohanes 14 ini adalah Parakletos. Apa itu Parakletos? Parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Dan ini bisa berarti banyak hal. Ketika seseorang sakit, dokter yang dipanggil adalah Parakletos. Ketika seseorang menghadapi masalah tuntutan hukum, pengacara yang dipanggil adalah Parakletos. Ketika seseorang berduka, sahabatnya yang datang adalah Parakletos. Kata Parakletos itu bisa berarti penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, sahabat, sekutu, bahkan juru selamat. Parakletos diberikan kepada siapa? Kita menemukan beberapa kali Yesus menegaskan kata orang yang mengasihi aku akan mentaati perintahku. Parakletos diberikan kepada murid yang mengasihi Yesus dan karena itu mentaati Yesus. Mari kita lihat beberapa ayat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini muncul lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Oleh karena barang siapa mengasihi Yesus, mereka akan dikasihi Bapa. Dan Yesus pun akan mengasihi, dan Yesus akan menyatakan diri kepada mereka. Ketika seseorang mengasihi Yesus dan menuruti perintahnya, Bapa akan mengasihi orang itu, Yesus akan mengasihi orang itu, dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Lebih lanjut dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23 ini bukankah sebuah ayat yang luar biasa? Barang siapa mengasihi Yesus, itu berarti menuruti firman-Nya, perintahnya. Bapa mengasihi dia, ayat sebelumnya Yesus mengasihi dia, lalu ini kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah syarat bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada yang mengasihi dan mentaati Yesus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 24, kebalikannya diucapkan juga oleh Yesus. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa-Ku. Barang siapa tidak mengasihi Yesus, tidak menuruti firman Yesus, padahal itu firman Bapa, berarti tidak menuruti firman Bapa, dengan begitu juga tidak mengasihi Bapa. Mengapa Yesus sesudah bangkit menampakkan diri hanya kepada murid-muridnya? Oleh karena hanya murid-muridnya yang mengenal dia, yang mengasihi dia, dan yang akan mentaati firman dan perintahnya. Apa yang diberikan oleh Yesus melalui Roh Kudus ini sesungguhnya suatu hal
yang tidak pernah dipikirkan dan dibayangkan oleh murid-murid. Tetapi mungkin sekedar untuk melihat apa yang sudah ada. Roh Kudus sesungguhnya sudah datang terlebih dahulu. Parakletos sudah datang dan tinggal dalam diri Yesus. Itulah agaknya pada waktu Yesus dibaptis dan langit terbuka dan Roh Kudus seperti burung merpati muncul dan hinggap pada Yesus, dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Bukankah sejak Yesus dibaptis, Yesus baru memulai pelayanannya di muka umum? Roh Kudus ini akan memberi wibawa, memberi otoritas, dan sekaligus Roh Kudus akan memberi kuasa, memberi kemampuan, baik dalam pelayanan Yesus maupun sesungguhnya itu sudah terjadi di dalam pelayanan nabi-nabi perjanjian lama. Di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6, kata-kata ini dituliskan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta, yang menyebabkan para nabi mampu melakukan mukjizat, yang menyebabkan para nabi mampu melakukan hal-hal besar. Itu bukan kemampuan mereka sendiri, melainkan oleh karena Roh Kudus yang memberikan kuasa kemampuan itu di dalam mereka, melalui mereka. Di dalam rencana penyelamatan umat manusia, sesungguhnya Bapa sudah merancang. Bapa mempersiapkan jalan keselamatan, dan Yesus hadir sebagai manusia menjalani menjadi juru selamat. Dan sesudah Yesus melakukan karyanya yang pendek, dia dikorbankan, dia menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia dan sekaligus mematahkan kuasa roh-roh jahat. Yesus kembali kepada Bapa untuk dimuliakan dan untuk memimpin karya penyelamatan dari surga. Dan itulah saatnya Roh Kudus datang untuk melanjutkan karya Yesus, untuk memimpin, mendampingi, memberikan wibawa, otoritas, memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada murid-murid untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, untuk memperkenalkan Yesus, untuk memuliakan Yesus, dan itu berarti memuliakan Bapa. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus? Mari kita melihat. Yang pertama dikatakan Roh Kudus akan mengajar dan akan mengingatkan kata-kata yang sudah diucapkan oleh Yesus. Roh Kudus inilah yang akan menjadi pengganti Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Parakletos, Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepada murid-murid dan akan mengingatkan murid-murid akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Banyak hal yang diajarkan Yesus dalam waktu singkat dan pendek. Mungkin ada banyak yang terluput dari ingatan dan dipegangi murid-murid. Lebih-lebih kata-kata Yesus pada saat-saat sebelum ia ditangkap, di mana situasi hati murid-murid sedang dalam keadaan kacau, ketakutan. Pasti tidak banyak kata-kata Yesus yang mampu mereka resapi, mereka mengerti dengan sungguh. Dan Roh Kudus akan mengingatkan, dan bahkan Roh Kudus akan mengajarkan kembali. Dikatakan juga Parakletos akan memberikan kepada murid-murid Yesus buah roh. Oleh karena Roh Kudus bukan hanya akan memimpin murid-murid melakukan pekerjaan Yesus, tetapi Roh Kudus akan mengubahkan hidup setiap kita, mengubahkan karakter kita,
supaya karakter kita semakin mendekati karakter Kristus. Dan karena itu Roh Kudus akan menghasilkan buah. Bukan buah kita, buah Roh Kudus. Roh Kudus akan menyebabkan kita memiliki buahnya karakter Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Satu buah roh, satu tuai panen roh yang diberikan, berisi 9 hal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bisa digambarkan seperti sinar matahari yang sepertinya hanya berwarna putih. Tetapi di dalam warna putih sinar matahari, bila dipecah memakai prisma, kita akan menemukan ada warna-warna lain. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Satu warna putih ternyata terdiri dari satu spektrum warna-warna yang bermacam-macam. Demikian juga dengan satu buah roh berisi 9 aspek dari kasih hingga penguasaan diri. Murid-murid Yesus secara karakter akan berubah, akan semakin menyerupai Kristus. Apakah hal ini kita alami dan terjadi dalam diri kita? Parakletos juga akan memberikan kemampuan, kecakapan, kekuatan, kuasa supaya murid-murid Yesus mampu melanjutkan pekerjaan Yesus, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang bahkan melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Parakletos akan memberikan karunia-karunia, baik ini karunia-karunia kudrati, karunia-karunia natural yang bisa dipelajari seperti melayani, mengajar, menasihati, memimpin, membagi-bagikan sesuatu, maupun karunia-karunia yang adikodrati, supranatural, yang tidak bisa kita pelajari, yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Apakah ini muncul di dalam kehidupan kita? Apakah ini kita temukan dalam kehidupan kita berjemaat? Bahwa ada gereja-gereja yang menolak, seolah-olah mereka tidak butuh karunia-karunia supranatural adikodrati. Itu urusan mereka sendiri. Tetapi apa yang ditulis di dalam kitab suci, Tuhan Yesus memberikan buah roh dan karunia-karunia supaya murid-muridnya gereja mampu melanjutkan dan melakukan pekerjaannya. Jikalau ada gereja orang percaya, bahkan para pendeta merasa tanpa buah roh, tanpa karunia-karunia mereka mampu melakukan pekerjaan Yesus, monggo silakan saja. Tetapi kitab suci tidak berkata begitu. Kita bukan yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan roh Tuhan. Sakaria tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh meminta, kita boleh berharap supaya pelayanan kita memiliki kuasa
kita meminta karunia. Karunia yang natural maupun karunia yang supranatural. Oleh karena kalaupun kita diberi karunia-karunia yang natural dan supranatural, itu bukan dapat dipakai untuk menyombongkan diri. Oleh karena itu bukan kemampuan kita, melainkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Kalau kita menjadi murid-murid pada saat itu, ketika Yesus sedang memberikan penghiburan dan sebentar lagi dia nanti akan ditangkap, Yesus memberikan penghiburan bahwa murid-murid akan mendapat tempat dalam rumah Bapa, bahwa murid-murid akan hidup dan melanjutkan pekerjaan Yesus, bahwa Yesus sendiri akan hidup. Yesus akan memberikan Parakletos menjadi pendamping mereka selama-lamanya. Tetapi bisa jadi semua itu tidak tertangkap oleh murid-murid. Dan mereka berpikir ketika akhirnya di Taman Getsemani, rombongan tentara polisi bait suci bersama dengan Yudas Iskariot menangkap guru mereka. Mereka berpikir bahwa Yesus ternyata lemah. Yesus ternyata kalah. Lebih-lebih ketika dihakimi dengan tidak adil, dianiaya sampai dipaku di atas kayu salib. Guru mereka ternyata tidak berdaya. Mana itu kuasanya yang meneduhkan badai di Danau Galilea? Mana itu kuasanya berjalan di atas air Danau Galilea? Mata itu kemampuannya untuk mengusir roh-roh jahat. Tetapi apakah benar Yesus kalah? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 ditutup dengan dua ayat yang menegaskan bahwa Yesus tidak kalah. Di dalam Yohanes 14 ayat 30, Yesus berkata, penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ini berarti sesungguhnya Yesus mengatakan bahwa kalaupun nanti murid-murid melihat dirinya ditangkap, dirinya diadili, dirinya dianiaya, sampai dirinya wafat dan meninggal, itu bukan kemenangan dari roh-roh jahat. Walaupun benar malam yang mengerikan, hari-hari yang menyebabkan mereka berada dalam ketakutan adalah karya roh-roh jahat memakai Yudas Iskariot dan para pemimpin agama. Tetapi Yesus tidak kalah. Di dalam bagian sebelum peristiwa malam itu, Yohanes 10 ayat 17 dan 18, Yesus mengatakan hal ini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun daripadaku, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali nyawanya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah alasan Yesus seolah-olah kalah. Inilah alasan mengapa ia membiarkan dirinya ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Oleh karena itulah tugas yang diterima dari Bapaknya. Mari kita ingat kembali. Beberapa kali ketika Yesus mencoba untuk mengkomunikasikan saat kegelapan yang akan dihadapi murid-murid, dengan memberitahukan tentang penderitaannya, bahkan kematiannya, Yesus selalu menambahkan bahwa ia akan ditangkap, ia akan dianiaya, ia akan dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari.
Di dalam Injil Markus itu diucapkan sampai 3 kali. Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, Markus 10 ayat 34. Yesus menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Tetapi sebagaimana Yohanes 10 tadi, Yesus berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dan kita menemukan lanjutan daripada Yohanes 14 ayat yang ke-30, yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-31. Yesus menyatakan bahwa itulah sesungguhnya yang ia lakukan untuk Bapanya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Perintahnya Bapa yang sangat berat adalah Dia, Allah, harus menjadi manusia. Dalam keadaan manusia tidak berdosa, Ia harus menjadi yang menanggung dosa seluruh umat manusia. Ia harus menanggung hukuman dosa manusia, yaitu maut, supaya dengan pengorbanannya, seperti imam besar mengorbankan domba pada hari pendamaian, Allah didamaikan dengan manusia. Yesus mengorbankan diri supaya umat manusia mendapatkan pengampunan dan mendapatkan keselamatan oleh karena pengorbanannya. Rasul Paulus menuliskan kebenaran ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 20 dan 21. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Inilah penghiburan yang sesungguhnya yang diberikan Yesus bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan pembenaran. Kita bukan lagi musuh Allah yang akan dihukum. Kita adalah putra-putri Allah oleh karena Yesus sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya, dikorbankan untuk dosa, untuk keselamatan kita, untuk kebenaran kita. Itulah yang menyebabkan Yesus harus seolah-olah seperti kalah. Yesus tidak kalah. Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita, atau walaupun saya tidak berharap, suatu saat kita akan berada dalam situasi seperti murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus. Tiba-tiba hidup seperti terjungkir balik. Kita kehilangan pegangan. Seperti domba-domba ditinggalkan gembala. Mari kita berpegang pada penghiburan Yesus. Kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 21, jadi masih bagian dari kata-kata penghiburan Yesus sebelum Ia ditangkap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.
Kalaupun kita suatu saat berada dalam situasi kegelapan, merasa ditinggalkan Tuhan, sesungguhnya waktu itu hanya pendek, seperti seorang ibu yang sesudah ia melahirkan, ia sudah tidak ingat lagi akan penderitaan pada waktu ia melahirkan. Nabi Yesaya di dalam Yesaya 54 ayat 7, dan saya melompat ayat yang ke-10 menuliskan hal ini. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Saya berpendapat mungkin suatu saat Tuhan sengaja meninggalkan kita, supaya Tuhan bisa melihat bagaimana reaksi kita, bagaimana kita akan bertindak, apakah kita beriman dan tetap setia, atau dalam situasi seperti itu kita mencari aman, mencari selamat, bahkan bila mana perlu dengan menyangkal iman dan menghina Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus tidak kalah tetapi menang. Kita bersyukur karena dengan Yesus wafat naik ke surga, Parakletos justru diberikan tinggal menyertai kita selamanya, memampukan kita, mengubahkan kita, dan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus dan mampu melakukan pekerjaan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaupun kita mengalami suatu saat kesusahan penderitaan, mungkin justru itulah saat di mana kita mampu menyaksikan iman yang membukakan mata orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengucapkan selamat memasuki minggu-minggu Advent. Selamat terlibat di dalam mempersiapkan dan memberitakan dan menyaksikan Kristus yang lahir, bukan hanya di dunia, tetapi dalam hidup kita. Walking with God akan saya sambung kembali pada minggu ketiga bulan Januari. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.